buah durian di pinggir pematang, buah mangga di tengah hutan. Kalau Pak Majelis Besar sudah mengundang, semua agenda disampaikan. Ada 3 undangan yang saya tidak bisa menghindari. Satu, undangan orang takziah. Itu susah saya nolak, asal saya masih hidup. Yang kedua, undangan orang berangkat haji. Susah juga saya nolak, karena haji itu puncak ibadah. Yang ketiga, kalau diundang diskusi tentang pendidikan, karena itu akan dilakukan. Baik, tadi Ibu Citra sudah cukup lengkap ya. Saya mungkin melengkapi saja berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis. Silakan. Biografi kalau tersebut lagi ya. Ya, terus aja. Ambil aja. Nah, ini tanggal orang mengatakan dunia yang paling enak itu dunia di Tanggamus. Tapi saya belum pernah makan dunia di Tanggamus. Hari ini, kemarin sudah. Pak Pejabat Bupati waktu menjabat kepala pemerintah daerah pernah bersama-sama saya makan manggis di Tanggamus. Campur durian. Ternyata manggis campur durian itu tidak ditemukan di seluruh dunia seperti kita lihat. Luar biasa. Tanggamus juga punya makanan lain. Ternyata bakso yang paling enak di Indonesia itu di Tanggamus. Tahu nggak tempatnya? Bakso paling enak di Kota Agung. Nanti kalau mau sama-sama saya. Tapi memang udah ya, bukan hari ini kawan-kawan. Tanggamus bukan hanya ngurus makanan, tapi juga ngurus keceriaan. Jadi itu ada tempat yang paling indah di Tanggamus. Siapa yang pernah ke sini? Ada yang pernah ke sini nggak? Nah, saya bukan orang Tanggamus, sudah pernah ke sana, atau orang Tanggamus sudah pernah ke sana. Di sana ada jagung bakar, ada sosis bakar, macam-macam. Tapi ini banyak belum tahu. Ini banyak orang belum datang ke sini. Nah ini juga pertanyaannya, berapa lama ini bisa berlangsung? Ini yang punya kulturen, bapaknya sudah mati, anaknya masih mau nggak terus durian? Itu yang punya kebun manggis, kalau orang tua yang sudah tua, anaknya mau nggak teruskan? Kalau dia masuk ke fakultas kedokteran, dijamin tidak akan mau meneruskan kebun durian dan kebun manggis. Ya, ini penting kita diskusi hari ini. Kalau tanya hukuman, terus. Ini kita bicara Indonesia Emas. Singkat aja saya sampaikan. Coba terus. Itu. Jadi pemerintah itu menetapkan Indonesia Emas itu untuk bidang pendidikan nggak ada. Ya. Percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata. Itu saja. Yang lain itu pakai dari sumber daya manusia. Nah sekarang apa target pemerintah pusat? Cuma kita lihat. Terus, nanti kan? Nah ini dalam bidang pendidikan Indonesia Emas cuma ini. Dari 45 rata-rata lama sekolah 12 tahun. Sama apa ya? Sama apa? 12 tahun. Sama paket nasional rata-rata. Kemudian APK perguruan tinggi 60%. Itu yang ditargetkan. Dan yang terpenting lagi
Sekarang berapa tahun? 26. 26 tambah 22 berapa? Nah itu belum, ya. Jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan nanti jadi emas swasta. Emas tapi yang emas cuma luarnya. Kita lihat tantangannya seperti apa. Lanjut. Itu kan lebih lagi dengan cara memerintahkan kepada PLN. Nah, yang dipercaya. Di PLN itu berapa? Apa? Itu rata-rata lama sekolah 12 tahun. Sekarang nasional baru 8,77. Nasional itu tambah PLN. Baru 23. Provinsi 8,29. Tanggamus 7,35. Padahal kita akan mencapai 12 tahun. Nah kalau kita melihat data ini, maka jawabannya apa yang harus kita lakukan? Agoy. Berat. Dan kita lihat Afrika perguruan tinggi target 60%. Tahun 2023 itu baru 39,37. Itu nasional. Berarti 20 tahun mendatang harus berapa digit menjadi dinaikkan? Hampir 20 digit. Lampung sekarang 21,48 atau BPS. Tanggamus saya baca di data BPS itu baru 9,36. APK Pulau ini masih sedikit yang tinggi. Nah, lalu angkatan kerja yang nasional targetnya 90%, itu sekarang nasional baru 41% data 2020. Berarti harus 50% dalam waktu 22 tahun. Lampung data 2015 0,39. Jadi tenaga kerja kita ini yang lulusan SMA perguruan tinggi itu hanya 0,317 data 2015. Saya tidak menemukan data terakhir di BPS. Lalu Tanggamus lebih kecil lagi. Jadi bapak-bapak angkatan kerja di Kabupaten Tanggamus itu yang tamat SMA sederajat dan perguruan tinggi itu 0,0124 menurut data BPS tahun 2015. Mungkin kita mencapai 90%? Jawabannya lagi, agoy. Itu. Kita tidak mungkin Tanggamus yang baru berusia sekitar 60 tahun ya, 2045 itu mencapai ini semua. Karena ini perjalanan kita belum sampai berapa tahun. Sekarang apa yang mesti Pak dan teman-teman kerjakan? Terus, ada yang berbeda. Sekurang-kurangnya, tolong nih Pak Yadi. Pertama, kawal lebih belajar. Bapak harus telusuri ke daerah itu, mas ada nggak anak-anak usia sekolah di atas, paksa dia sekolah. Ini penyebabnya rata-rata usia keluarga wajib belajar dengan kajian. Yang kedua harus ada gerakan anti putus sekolah pendidikan dasar dan menengah. Kelemahan kita ini data yang masuk ke kantor kita, orang sudah berputus sekolah kita bertahan. Ya kan? Sama dengan dia bilang sudah DO baru ketua pendidikan itu. Harusnya diketahui sebelum dia putus sekolah, dicarikan upaya preventif agar dia tidak jadi putus sekolah. Ini yang dilakukan. Belum ada jawaban itu. Inilah salah satu tugas Dewan Pendidikan dan pemilik sekolah. Kenapa? Karena jembatan antara sekolah dengan masyarakat itu di tingkat kabupaten Dewan Pendidikan, di tingkat sekolah komite sekolah. Dewan Pendidikan sama komite sekolah itu bukan cuma menandatangani mengetahui proposal
mendeteksi berapa di mana-mana anak yang berpotensi untuk putus sekolah. Bicarakan dengan sekolah, jangan sampai dia sudah putus sekolah duluan baru kita bicarakan. Gak ada guna lagi. Jadi kan banyak penyebabnya, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor agama, macam-macam. Ini tugas. Jadi menurut saya Pak PD harus direvitalisasi tugas Dewan Pendidikan dan Pemerintah Sekolah. Dia temannya Pak Bupati bicarakan soal ini, tentu dengan koordinat, dan dia teman kepala sekolah bicarakan soal ini di sekolah sekolah. Jadi mohon maaf, ini sepasa saya bicara apa adanya, yang sering saya komentar Dewan Pendidikan jangan justru menggerogoti APBD kabupaten untuk programnya. Dia mencari duit untuk nama Dewan Pendidikan. Maka Dewan Pendidikan itu beda dengan P3. Orangnya tidak mesti orang tua siswa, siapa saja orang. Maka saya kalau orang jadi ada kehormatan untuk ini. Begitu juga komite sekolah itu jangan menghabiskan uang bos. Justru dia punya tugas mencari sumber-sumber daya di luar sekolah untuk memperbanyak sumber daya di sekolah. Nah, itu komite sekolah. Yang ketiga, perluas akses sekolah melalui berbagai program. Tadi fungsinya, saya simak baik-baik. Di sekolah alam itu dia belajar bukan cuma murid, guru belajar dan orang tua belajar. Orang tua dapat sertifikat. Kira-kira bisa nggak itu kalau dia integrasikan dengan paket A, paket B, paket C? Nah, bisa kan? Kalau semua orang tuanya anaknya sekolah sudah dapat paket C, maka akan otomatis naik rata-rata sekolah. Kan begitu? Ini sudah saya diskusikan dengan Pak Waya di sekolah berikutnya. Kita tidak manfaatkan instrumen itu. Orang-orang tua yang tidak ada pekerjaan, anak muda manfaatkan paket C, manfaatkan paket B, dan kemudian mereka harus sekolah. Kalau dia, tapi paket B, paket C itu manfaat. Guru siapa? Ambil guru-guru SMA atau apa SMA yang terus menjadi guru paket B. Karena susah. Nah kalau ini kita lakukan, saya sangat yakin, meskipun 2045 anggaran belum berusia emas, tapi dia akan punya kontribusi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai Indonesia emas pada 2040. Wah, jadi kita ngobrol-ngobrol. Jadi pulang, guru-guru ngaji, pakai C kan? Banyak, urus kunci. Jadi mereka dapat ilmu, mereka dapat status, kita punya pendidikan baik pada tahap-tahap. Hanya sama SD, SMP, SMA itu. Baik, lanjut. Nah, itu kita lihat tantangan pendidikan dari indikator pendidikan. Jadi kalau kita mau berkontribusi pada Indonesia emas, itu tadi sudah. Nah, sekarang kita lihat pendidikan dari sisi lain. Pendidikan itu seperti kata Oliva, itu adalah investasi manusia. Human investment. Human investment itu akan melahirkan human capital. Investasi manusia itu akan menjadikan manusia berpendidikan menjadi modal manusia. Itulah yang disebut oleh Pak Bupati sumber daya manusia berkualitas. Yang menjadi human capital. Nah, maka diperlukan pendidikan itu berbasis potensi. Gimana dia bisa menjadi investasi kalau kita tidak desain? Kemarin saya bicara di kantor DPD Perwakilan Lampung. Saya sempat katakan ada Pak Hakim juga di sana. Ada juga orang dari pendidikan. Sekarang itu pendidikan itu bukan sebagai investasi, tapi lebih kepada sosial bisnis sosial, urusan sosial. Pokoknya seakan-akan pemerintah itu
kalau anak-anak orang sudah sekolah semua, udah selesai urusannya. Jadi yang diperbanyak sekarang itu akses menuju sekolah. Jadi saya cerita tempat pejabat berbagi dulu, saya masih jadi pimpinan di Unila. Itu fakultas kedokteran menambah data 25 orang. Ditanya semua berapa dia punya kapasitas lab, berapa dia punya kadar orang sudah mati yang lain. Dipaksa semuanya. Hanya mereka diskusikan di tingkat direktur jenderal, Unila boleh menambah jumlah mahasiswa kedokteran, tapi tidak 25, cuma 10. Atau didesain. Kenapa? Karena fakultas kedokteran bukan sekedar memberikan akses orang yang kuliah di fakultas kedokteran, tapi betul-betul didesain menjadi dokter yang andal. Saya khawatir nanti makin banyaknya anak-anak tanggamus di sekolah tinggi-tinggi, mereka tidak ada lagi yang tinggal di kampus. Terus siapa yang mengurus kebutuhan? Siapa yang mengurus pemanggisan? Siapa yang menguruskan bisnis bakso? Tutup kita, hilang. Ini jangan berbangga rata-rata orang pendidikan pemerintah. Pertanyaannya ketika mereka berpendidikan tinggi, mereka masih mau tinggal di mana? Ini karena kita. Kalau semua orang pintar meninggalkan tanggamus, tanggamus menjadi apa? Kalau Pak pejabat, dia gampang. 2025 dia tinggal tanggamus. Terserah apa itu? Dan mungkin sudah terdapat ini. Maka jawabannya ini Pak. Diperlukan pendidikan berbasis potensi data. Iya, pendidikan human investment. Jadi anak-anak itu didesain masa depannya menjadi apa? Masa depannya apa? Coba kalian terus. Siapa mengurusnya? Ini potensi kita harus. Ya. Coba kita lihat. Perkebunan, ada kopi, kelapa, kakao, sawit, apalagi banyak ya sawit. Ini kalau anak-anak dari sekolah ke semua, apa mereka mau terus Indonesia? Ini pertanyaan. Jadi kita nggak boleh membagi kita menjadi masalah sekolah. Tanaman pangan, ada padi, kacang, ubi, macam-macam. Karena kan termasuk salah satu sentra beras itu tanggamus. Masihkah ini bertahan ketika nanti anak-anak tanggamus jadi sarjana semua atau dari S2 semua, dari doktor semua? Ini pertanyaan. Ini menarik. Hortikultura di tanggamus, tanaman hias, buah-buahan, sayur. Pertanyaannya sampai kapan itu? Apakah supaya bertahan anak-anak bersekolah? Waktunya kita belum. Lalu perikanan, ada yang tangkap, ada yang ikan budidaya. Ini kan yang urus orang tua semua sekarang. Bukan anak muda, bukan anak-anak. Nanti ketika mereka di sekolah yang tinggi-tinggi, masih ada yang budidaya. Masih ada yang mau meneruskan budidaya ikan. Peternakan sapi di tanggamus itu sudah ekspor ke provinsi-provinsi lain. Banyak. Saya punya data, termasuk kerbau, kambing, unggas. Jadi sapi di tanggamus itu sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan kabupaten Tanggamus, tapi sudah memenuhi kebutuhan provinsi lain. Dikirim ke Jakarta, Banten, Tangerang. Nah harusnya Pak Firly, kalau menurut saya, mereka sekolah itu melihat ini. Kalau dia nggak melihat ini, nggak bakal kembali. Jadi ini pilihan pendidikan yang harusnya mereka jadikan jaminan masa depan. Tentu nanti ketika dia disekolahkan, model pengelolaannya akan bergeser, tidak lagi konvensional, tapi mungkin sudah mekanisasi, atau mungkin sudah digitalisasi. Ada cerita sedikit.
Waktu saya berkunjung ke Zaitun, tahu Zaitun yang Pak Panji bilang itu di sisi-sisi lain ada yang luar biasa. Di Panji bilang masih tersangka, lalu dari itu dari sini. Ya. Ketika ditanya sama anak-anak, siapa yang menjadi petani? Badan itu, nggak ada yang menjadi petani. Oleh Pak Panji bilang itu, ini ikut saya. Dua orang naik traktor asing, ada kue. Panji bilang itu kan orang kerja, pakai jarum, pakai dasi. Mereka mau juga dengan tadi makan kue, ada selawatan dalam. Ini seragam tuh, gimana kata Panji bilang? Enak saya, nama saya. Itulah pertanyaan masa depan. Karena Anda menjadi petani, mau semua. Nah, itu produk sekolah. Dijadikan anak-anak tangga untuk merubah pola pertanian itu dari konvensional ke modern. Jangan jadi orang lain. Anak kita bisa jadi. Kalau orang lain pasti lembaga yang kembali ke daerah. Ini kenapa Pak Asisten Pak Sopirno tidak pindah dari daerah. Pernah nggak kalau musuh pindah Lampung Utara, Lampung Timur? Nggak pernah, tinggal dari sini, lari dari sini. Kalau saya disuruh ke Bangkamus, 3 bulan sudah sibuk, itu sudah orang pindah. Jadi itu Pak, anak-anak kita yang seperti itu mau. Jadi mereka itu harusnya memilih program pendidikan itu berbasis ini. Gimana caranya? Ini lagi peran tokoh masyarakat, peran tokoh agama, peran dewan pendidikan, peran pengurus. Saya ngobrol dengan kepala sekolah ini sebelum acara mulai di satu acara. Saya tanya, gimana mereka berada di daerah Australia? Apa yang terjadi? Ada pelajaran gombolnya 30. Ada yang tidak ini selesai. Apa yang 30 itu? Kimia, biologi, matematika. Ditanya, kenapa itu? Semua mau masuk fakultas kedokteran. Gak bisa begitu. Itu kan investment. Itu pendidikan bukan investasi manusia, tapi pendidikan sebagai social business. Harus kita arahkan. Kamu masuk fakultas kedokteran, bapakmu penasaran apa? Kamu sanggup nggak? Harus kita arahkan. Nah, ini sebenarnya. Gimana caranya? Ini Pak Momo, saya usulkan. Terserah, diskusikan baik. Kalau ini karena pertama kontrak pengajar mahasiswa, itu kontrak apa? Kamu saya gunakan di proses pertanian, tapi kamu memilih produk ini. Nanti kalau terutama kita kesediaan anggaran, kamu bisa menggunakan pertanian ini. Kontrak. Satu program. Yang kedua, program beasiswa itu. Yang ketiga, program ikatan dinas daerah. Kan kita honor daerah itu boleh kan? Daripada kita membiayai segala macam yang tidak jelas produknya, ini aja. Begitu dia lamar, tarik ke sini untuk menggunakan usaha dari kamu, jadi akan oleh daerah. Itu bagi daerah. Coba ini, bisa tawarkan ini. Yang mungkin ini belum tahu ini, nanti mungkin 3, 4, 5 tahun mendatang. Ini framework yang mungkin. Terus, lagi. Nah ini, 2045 itu kita sudah berada di pertengahan abad 20. Berarti masuk abad 20. Abad 21 saja, orang sekarang sudah mulai menggeser otak. Maka muncul istilah leading by heart, managing by heart, teaching by heart, dan semua by heart. Memimpin dengan hati, memilih dengan hati, mengajar dengan hati, belajar dengan hati, segala macam dengan hati. Jadi orang semakin sadar ternyata manusia itu akan lebih produktif kalau dia diperlakukan secara manusiawi.
Ini yang pertama. Tidak boleh tidak. Ini yang kita hindari. Literasi digital. Saya itu bapak-bapak ibu-ibu. Kalau sudah pergi jauh, nggak bawa anak khusus sini, nggak bisa bayar parkir, nggak bisa bayar makanan, susah. Semua sudah iman di sana. Nah, anak-anak kita itu generasi muda kita sekarang akan jadi orang tua di tahun 2045 dan 2050. Jangan sampai mereka seperti kita dengan anak kita. Besar Sophie aja untuk banyak anak kalau nggak bisa. Itu tidak terjadi pada anak kita. Tidak boleh terjadi pada anak kita. Maka literasi kita ini mutlak, tidak boleh tidak. Yang kedua, literasi sosial budaya. Kenapa daerah istimewa Yogyakarta bertahan sampai sekarang? Meskipun mereka sudah modern, apa kata seluruh tanaman yang kita bilang? Saya dididik di luar negeri, saya sekolah di luar negeri, tapi saya tetap orang Jawa. Bapak-bapak, ibu-ibu, mampu nggak kita mendidik saya anak-anak yang seperti ini? Saya lulusan ITB, saya lulusan UGM, saya lulusan Amerika, tapi saya adalah orang Lampung yang punya budaya. Jadi tidak menggunakan budaya. Jangan sampai nanti ketika dia menjadi orang pintar di daerah lain, jadi preman di daerah sendiri. Itu yang terjadi katakan bos sekarang tadi. Jadi kepala sekolah ada lulusan luar, lulusan Jakarta, lulusan Bandung, lulusan Semarang. Begitu datang ke sekolah, masuk halaman sekolah sama guru, murid misalkan, selamat pagi Bu, apa jawaban dia? Bangga, lulusan UPI, lulusan UNJ, lulusan UNJ. Maka perlu literasi sosial budaya. Yang ketiga, ini yang mana ya? Literasi religius dan spiritual. Bapak-bapak ibu-ibu, 2045 menurut konsep Bappenas Indonesia negara maju. Salah satu ciri negara maju, mereka cenderung berpikir materialistis. Sekarang saja paham hedonisme melanggar mana-mana. Apa paham hedonisme itu? Paham hedonisme itu beranggapan tujuan hidup itu hanya untuk menyenangkan hawa nafsu. Hedonisme. Dalam ilmu ekonomi disebut dengan OKB, orang kaya baru. Apa bedanya orang kaya baru dengan orang kaya lama? Orang kaya baru takut betul kalau yang dia miliki diketahui orang lain. Maka kalau dia besar, kalau mobil itu kunci mobilnya itu dompet di dalam, tapi kuncinya itu dengan kedua. Itu Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, hidup ini harus seimbang antara dunia sama akhirat. Itu jawabannya. Di masjid kita sholat dengan khusyuk, tapi bisnis dan kita meragukan antara agama dan bisnis. Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ya Allah. Sesungguhnya salat ibadah itu adalah kepada Allah. Besok ada keyakinan Pak Mulyadi, Pak, pokoknya kalau saya akan dari itu hidup dengan bisa saya pastikan bahwa tidak mungkin akan dilakukan apa yang dilakukan. Lama-lama sudah begitu, ini kalau bisa beragama nggak jalan bisnis kita ini. Jadi haram, bisnis makruh, akhirnya terus semua. Maka perisainya tidak lain. Religius dan spiritual. Rasa malu berbuat kesalahan, rasa malu melanggar aturan, itu dari sana. Tuh contohnya kalau ada agama. Dan mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu ya, ini fakta.
Hidrolisme ini karakteristiknya justru ada pada orang desa, tapi namanya banyak orang ada orang kaya. Apa yang saya maksud? Coba, ada orang desa nggak sih? Orang desa itu kalau ke kota berhenti belanja bukan setelah cukup kebutuhan, berhenti belanja kalau uang sudah habis. Nah ini ya langsung bawa tuh ya. Yang terakhir, literasi ekonomi. Kenapa? Karena negara maju tahun 2045 itu rentan dengan liberalisme dan rentan dengan komunisme. Maka sekolah menggunakan literasi ideologi. Ideologi Pancasila itu adalah tidak boleh dihukum. Kenapa? Karena berpuluh-puluh tahun kita merdeka, perintah inilah penyelamat kita dari segala pertentangan. Tuh, jadi ini kapan ini dilakukan? Sekarang. Siapa yang melakukan? Semua bapak ibu. Ya, melalui apa? Melalui semua mata pelajaran. Gimana caranya? Ini kan. Ada guru matematik di sini. Ada guru matematik? Ada guru matematik. Bapak kalau mengajarkan matematik, dia diajarkan apa? Macam kan? Sama Allah, segala macam. Tapi kalau yang dididikan dengan matematik, apa yang bapak didikkan? Bingung. Jadi selama ini kita belum mengajar, belum mendidik. Sedangkan sertifikat yang kita terima, bunyinya apa? Sertifikat pendidik profesional, bukan sertifikat pengajar profesional. Jadi sebenarnya berhak pada kepentingan. Jangan dua kali kalau berputar masih putus sebenarnya. Ini kita belum mengajar. Apa yang dididik ini? Jadi kita ajarkan ilmunya, tapi yang kita didikkan itu adalah nilai. Oke, maka semua guru harus tahu apa yang menjadi nilai inti di mata pelajaran. Orang kalau yakin Pak, 2 kali 2 sama dengan 4, 6 tambah 6 sama dengan 12, ada istilah. 5 kali 3 sama dengan 15. Yang pertama di sini apa? Bahwa manusia itu akan benar kalau berpikir logis. 2 tambah 4 tidak ada yang membatalkan. Kenapa? Karena logis. Maka kalau ada guru matematik yang masuk ke itu pun pecat dia. Itu nggak logis. Ada guru bahasa di sini. Ada guru bahasa nggak? Jadi yang diajarkan dari mata pelajaran bahasa itu adalah bagaimana bentuk kalimat, bagaimana berubah kalimat dan seterusnya. Tapi bapak didikan apa? Nggak jelas. Itu yang diajarkan. Yang didikan apa? Nilai-nilai bahasa. Apa nilai bahasa itu? Bahasa alat apa? Alat komunikasi. Inti kita bisa berkomunikasi dengan orang lain apa? Punya rasa apa? Empati. Maka nilai yang dididikan dalam bahasa empati. Walaupun dia mengerti bagaimana cara berkomunikasi, tapi kalau dia tidak merasa empati pada orang yang dia jadikan dalam berkomunikasi, tidak akan jelas komunikasi. Orang sedang sakit perut, datang berita, Bu, kita sekarang terbang. Kenapa? Dalam sertifikasi sudah turun. Terserah menurut orang, saya akan jelas ini pertemuan. Dia sakit perut. Empati. Semua orang ada nilai itu juga diberikan. Dan kita ajarkan ilmu. Oke, kimia. Ada guru kimia di sini? Tidak ada. SMP. Ada guru IPS di sini? IPS ada. Yang kita ajarkan pengetahuan IPS. Tapi di sini itu kenapa? Apa yang kita dilihat? Itu toleransi, tanggung jawab, kasih sayang, dan seterusnya. Yang tadi disebut melalui. Nah inilah isinya.
Jadi ini kita didikkan, bukan kita ajarkan ya, kita didikkan melalui mata pelajaran kita masing-masing sehari-hari. Maka selain dia mendapat ilmu pengetahuan dari kita, tapi dia melalui atau kita lakukan proses internalisasi. Syaratnya apa? Satu syarat. Selain Bapak Ibu tahu bagaimana cara mendidik, syaratnya apa? Ibu bapak mengalami dulu. Jangan sekali-sekali mendidikkan empati kepada anak sebelum Bapak Ibu punya rasa empati kepada semua. Maka kesalahan itu Bapak. Jangan Bapak Ibu didikkan matematik memasukkan nilai logika pada anak didik, sementara Bapak Ibu berperilaku tidak logis. Nah inilah Pak Bon sama Pak Yari, temannya sekolah mendiskusikan dengan pemilik sekolah, sehingga apa yang dipelajari di sekolah itu match dengan apa yang diinginkan pada masalah. Kalau sekarang kita di SD, gurunya menjelaskan anak-anak ini tanda apa? Tergoda. Apa arti tergoda? Harus sekolah. Ini tanda apa? Tanda tak boleh berhenti. Nanti coba aja. Keluar anak, keluar nunggu Bapak itu. Jadi bos sama anaknya mau. Ada tanda tergoda. Pertama kali tanda tergoda nggak ada. Makanya perlu kerjasama. Itu kita suruh ke sekolah. Dan selama ini di rumah kita suruh ke sekolah. Kalau saya ini anggota majelis pendidik pertama di Provinsi Lampung. Kalau itu sejarah. Bukan sekedar mendatangkan proposal aja untuk sekolah. Itu tidak ada. Yakinkan orang tua. Tanpa kita, guru-guru juga akan berhasil. Dan nilai. Kenapa? Kita tempat mereka kembali. Apa yang diajarkan guru kalau bertentangan dengan fungsi rumah tangga kita, dia akan bisa bertahan. Oke, lanjut. Kata kuncinya untuk kita semua cuma pilihan. Ini batu besar, naik ke B, tapi ada videonya, dia bisa berhasil. Apa kuncinya? Cuma tekad yang kuat. Nah, semua punya tekad yang kuat, dia berhasil. Siapa? Gak usah terlalu peduli siapa pejabat bupati. Gak usah terlalu peduli nanti siapa pemimpin bupati. Gak usah terlalu peduli siapa kepala dinasnya. Yang penting tiga komponen ini kompak, sama kualitasnya, bersinergi, semua terjadi. Siapa itu? Satu, kepala sekolah. Yang kedua siapa? Pengawas. Yang ketiga siapa? Guru. Kalau tiga-tiganya kompak, kalau kepala dinas salah, bisa disalahan. Tapi kalau pengawas menyalahkan kepala dinas, sementara guru membelanya, tidak akan bisa disalahan. Siapapun bupati, siapapun kepala dinas, siapapun siapa, selama tiga ini berkualitas, bersinergi dan bertekad kuat, insya Allah apa yang saya sampaikan itu bisa terjadi. Pendidikan berwarna. Maka kita semua, kepala sekolah, pengawas, guru, termasuk semua kita di sini, ada satu tekad yang mari kita pegang bersama-sama. Apa itu? Satu teladan kebaikan lebih berharga daripada 1000 nasihat tentang kebaikan. Lalu, mari kita ucapkan sama-sama. Satu teladan kebaikan lebih baik daripada 1000 nasihat tentang kebaikan. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Satu teladan kebaikan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiono, kepala sekolah dari SMP Negeri 1 Semarang. Kalau mau begini, sebenarnya tadi saya sudah mendengar dulu lagu Mars SMP Negeri 1 Semarang sebenarnya, biar semangat. Kalau nanti di akhir saya agak panjang yang saya sampaikan, minta maaf ya. Saya akan bercerita bahwa tahun 2020 Maret, minta maaf kepada semua ya, 2020 Maret tanggal 6 saya dilantik sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Semarang. Ya, saya bercita-cita sampai untuk tanggal maju. Ya, untuk itu saya bercerita agak panjang dulu. Tidak lama dilantik, saya diminta mewakili KKS ke Jakarta. Ke Jakarta bermusyawarah. Di situ disampaikan dari direktur SMP, sikapnya aja begini. Banyak teman yang saya ambil intinya. Nanti ada sinkron yang disampaikan Pak Bujan kayaknya ya. Ditunjukkan best practice dari beberapa sekolah, kepala sekolah. Kepala sekolah harus berani ambil keputusan untuk memajukan sekolahannya. Tadi disampaikan bahwa komite bukan untuk tanda tangan mengajukan proposal bos aja seperti itu. Jadi majukan sekolah dengan ya komite diminta solusi untuk mencari dananya. Artinya direktur SMP itu menyampaikan boleh mencari sumbangan-sumbangan untuk memajukan sekolahnya yang sementara ini di Kabupaten Tanggamus seperti tabu, sehingga hampir tidak ada, artinya ada tidak begitu maksimal. Kenyataannya dana itu penting seperti yang disampaikan Pak Bujan untuk yang memajukan sekolah itu sendiri. Bapak Ibu, kegiatan semua yang maju yang ditopang oleh Bapak Ibu guru juga semua menggunakan dana. 5 menit lagi semua menggunakan dana. SMP Negeri 1 Semarang memang banyak kegiatan, menggunakan dana. Yang sementara ini masih terakumulasi antara yang saya berikan dan yang berjalan tahun sebelumnya, sebelum saya dilantik. Karena banyak tahun sebelumnya masih boleh-bolehkan sebelum ada siplah. Nah di situ diperkuat di PP Permendikbud nomor 63 tahun 2022 bahwa dana bisa disampaikan untuk kesejahteraan guru atau untuk kegiatan yang ujungnya kepada kesejahteraan itu 50%. Namun banyak ketentuan. Salah satunya harus punya NUPTK. Padahal yang honor itu tidak banyak yang punya NUPTK. Sehingga Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di sini menutupi sebuah kegiatan ini. Gak maksimal kegiatan di sekolah ini. Yang saya ajak tadi kepala sekolah harus berani, walaupun tidak, ini biar singkat aja, biar walaupun tidak menunggu perbu. Ini harapan saya, walaupun tidak menunggu perbu, karena di kabupaten lain itu ada perbu nomor 11 namanya Brebes, Brebes itu ada perbu yang menopang tentang itu. Ini udah semua. Dan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 juga membolehkan tentang sumbangan. Ini yang saya sampaikan di sini. Kita harus berani untuk majukan. Kalau hanya menggunakan dana bos 1.100.000 untuk
siswa SMP dalam 1 tahun, saya yakin stagnan, konstan kemajuan itu, tidak akan maju. Kita hanya berjalan seperti itu aja, kita jalan apa adanya. 2 menit lagi. Ya, artinya saya mengajak banyak yang semuanya diam, tetapi sesungguhnya banyak susahnya juga. Bapak Ibu terus saya sampaikan, ya, banyak kepala sekolah yang defisit sebenarnya, cuma dia. Dan saya khawatirkan ke depan mengundurkan diri. Kaitannya dengan NPTK yang belum keluar, sehingganya banyak yang menutupi. Usaha menutupi itu juga salah satu bentuk korupsi. Itu korupsi secara administrasi. Walaupun banyak yang menyampaikan ditinjau dari segi agama itu adalah kerja harus dibayar. Tapi tupoksi, tugas pokok seorang guru ada dalam di situ. Ini perlu kita musyawarahkan. Karena waktunya sholat, saya tutup dulu. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Pak Budi, mohon tadi pertanyaan atau gimana dari Pak Budi? Saya coba berfoto ya. Prof. Abdurrahman, Dr. Pak Bupati yang kami banggakan, selalu saya sampaikan terima kasih Prof. Saya bisa berterima kasih dengan Prof. Saya alumni PDA 8384 Prof. Prof ke tahun 9 alumni PDA. Jadi kami dengan Prof ini satu grup PA alumni PDA Prof. Saya sering membaca dan mendengar tentang kajian Prof ilmiah tentang religi. Yang pertama, Bu Dokter tadi menyatakan tentang dasar, ini menjelaskan dasar, bahwa dasar yaitu tentang pendidikan usia dini. Tanggalus itu sudah tercapai 1 desa 1 tahun. Namun ketika dibentuk tidak memperhatikan menyiapkan tenaga pendidik, sehingga tamat SMP, tamat SMA mengajarkan lupa. Ini bagaimana pandangan dokter ini dengan kondisi yang seperti ini dan apa solusinya untuk penyiapan tenaga pendidik yang kualifikasinya ini? Yang kedua tentang marginalisasi pendidikan. Era Orde Baru tidak akan marginalisasi, artinya swasta dan negeri samakan. Bahkan ada pendidikan di swasta yang sekarang ini nampak sekali Pak Bupati bahwa ada marginalisasi. Tidak ada penempatan P3K di sekolah swasta, padahal biaya guru tadi honornya di swasta. Sekarang hampir guru kita untuk sekolah swasta. Kan guru yang sudah mapan di sekolah itu tidak siap. Ini mohon solusi dokter supaya ada regulasinya tadi. Kalau bisa ya kalau diangkat tadi misalnya di sekolah A, bisa juga diangkatnya berjuang di bidang pendidikan. Yang terakhir itu dokter tentang community college tadi sangat menarik sekali. Ini bentuknya seperti apa? Itu mohon ini penjelasan tadi kan penjelasan ini seperti apa dan kira apa yang bisa di community college. Kemudian Prof tadi ini tentang bagaimana moral tadi. Jadi tentang moral tadi siapa nih marja kita? Rujukan kita ini siapa untuk sebagai contoh kita di bidang akhlak? Pimpinan atas sampai bawah. Ini kalau Pak Bupati saya yakin Pak. Cuma saya Pak Bapak tidak nyalon di Tanggamus. Ini kalau beliau nyalon tadi saya sudah termasuk buat respect pada Pak Bupati ini. Artinya Tanggamus dan BPJ saya sudah berdiri kembali. Tepuk tangan. Terima kasih ya. Nah jadi kaitannya dengan akhlak tadi seperti apa Prof ini gambaran yang bisa kita contoh ke depan. Nah kemudian tadi tantangan untuk
2045 tadi adalah literasi. Tadi ada minimal 3 literasi, literasi budaya, literasi religius, literasi ideologi tadi. Nah, estimasi apa bos? Seandainya kita terkendala dengan literasi tadi, terutama masalah budaya. Nah, budaya sekarang ini bro, ini apakah ini budaya, apakah ini kondisi, saya kurang tahu. Ini sekarang banyak kepala sekolah yang tidak betah di sekolah. Saya selalu pengawas kok. Apa masalahnya? Banyak tamu-tamu yang memang tidak menyenangkan, yang tidak membuat kepala sekolah betah. Contohnya, nah, sehingga para kepala sekolah tadi cenderung tidak menghindar, tidak betah di sekolah. Ini mohon Pak Bupati ada semacam tindak lanjut seperti apa, ya, pengamanan kepala sekolah tadi, sehingga kami selaku pengawas itu ketika kunjung ke sekolah ada kepala sekolah. Di situ letak dari antara pengawas, kepala sekolah dan guru. Alhamdulillah Pak Prof, kami juga sudah memulai adanya implementasi kurikulum pendidikan, dan sekarang sudah tahap untuk tidak lanjut bagaimana implementasi kurikulum pendidikan di Kabupaten Kampus. Terima kasih Bu Dokter dan Pak Bunda, tidak saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari pertanyaannya mungkin langsung saja bisa diberikan lagi. Izin Pak, jadi ke saya ada 2 pertanyaan dari Pak. Maaf, bahwa memang tadi saya bukan Pak Budi, Pak Solihin pengawas ya Pak ya. Ya. Pertanyaan pertama sangat penting tentang kualitas guru PAUD. Sejak 2005, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita sudah melakukan terobosan untuk masa ini Pak. Jadi guru-guru PAUD yang tamat SLTA SMA itu dilatih, ya, ada pelatihan berjenjang namanya. Pelatihan berjenjang itu mulai dari dasar, mahir, sampai lanjut. Dan itu memang dilakukan berapa persen ya Pak Somad? Baru 35%. Kalau prinsipnya sudah 100%. Prinsipnya sudah 100%. Semua guru-guru bahkan yang sudah sarjana Unpad itu ikut pelatihan berjenjang. Pelatihan tingkat dasar, mahir dan lanjut. Jadi itu terstruktur sekali dan awal-awal dulu didanai oleh APBN. Kita sempat beberapa kali dapat tampung, kemudian terakhir diminta lewat APBD atau mandiri. Nah, Tanggamu sudah beberapa kali mengadakan mandiri ya. Jadi Pak PJ Bupati
Jadi sebenarnya guru-guru ini sudah sangat survive ya guru tahun ini. Tinggal bagaimana memfasilitasinya dan bagaimana mendorong mereka untuk lebih meningkatkan kualitasnya. Itu kemudian community college, Bapak dan juga Pak Prof. sudah singgung. Community college itu kalau dalam arti yang luas Pak, itu bisa di PKBM juga bisa. Iya, tingkat bisa SMA, bisa vokasi. Yang penting nanti kan ada acuannya biasanya, jam pelajarannya, kurikulumnya, yang penting itu. Terus ada lembaganya, yang penting itu. Dan yang penting lagi, seperti kata Pak Kompujan tadi, bahwa yang kita kembangkan itu komunitas itu ya berdasarkan apa yang kita punya. Sekolah kota itu, sekolah perairan yang di laut, ada di pelabuhan, sampai di kepulauan dan sebagainya itu. Jadi sifatnya memang gerakan masyarakat yang kemudian difasilitasi oleh pemerintah daerah. Ini jawaban dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak. Informasi terakhir yang saya terima di pertengahan tahun ini kemarin, itu kalau dalam rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional yang baru, PAUD itu masuk pendidikan formal. Ini tidak lagi non formal. Tapi atau kalau undang-undang betul ya. Kalau sudah formal, Pak Bupati lebih luas lah. Mengatur anggarannya. Kan jadi masalah dengan formal. Kemudian yang kedua, begini Pak, prinsip manajemen itu termasuk manajemen pendidikan di sekolah. Sekolah tidak, jangan melanggar tiga ini. Kalau Bapak tidak melanggar tiga ini, insya Allah selamat. Satu efektif. Jangan ada program yang tidak tepat sasaran. Ingat ya, semua program manajemen sekolah itu target cuma satu, menjamin terlaksananya proses belajar mengajar dengan baik. Itu saja, jangan ada yang lain. Jadi ketika komite sekolah mengusulkan penambahan sumber daya, penambahan fasilitas, pegang kontrak berapa besar fungsinya untuk memperlancar proses belajar mengajar. Dua question, kalau ada uang jangan dilakukan, betul-betul digunakan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yang paling penting, akuntabel. Akuntabel itu apa? Dapat dipertanggungjawabkan secara aturan, dari segi waktu, dari segi sumber pembiayaannya, dan dari segi pelaporan. Kalau itu kita lakukan, kita nggak boleh aturan, nggak boleh. Tapi coba kita koreksi lagi, coba kita evaluasi lagi. Dan kita kerjakan selama ini sudah memenuhi 3 syarat itu sebenarnya. Memang ada hal-hal yang tidak bisa kita hindarkan. Namun juga dunia anggaran itu kan keputusan politik. Ini nggak bisa kita pungkiri. Dalam keputusan politik itu ada namanya fleksibilitas. Tidak bisa. Tapi paling tidak tunjukkan inti yang baik. Bahwa kita tidak berniat untuk ulama. Itu kalau Bapak bilang ada yang dulu bersama mahasiswa, ada guru, itu sama kita. Itu semua saudara dan pulang. Kami tidak mau berlawan, tidak mau. Pokoknya kalau mau membuat, kami cuma musik. Pokoknya kalau membuat, kami cuma sebelumnya. Selalu begitu dulu kan. Nah kalau mau ke sekolah, ini baru tidak apa-apa. Tapi jangan kepala sekolah yang baru. Dia kan untuk sekolah yang baru. Sehingga Bapak punya 5 ujian. Pertama jawabannya ada di sekolah. Kita akan ada uang. Nah, di KI semuanya ditanyakan tadi, acuan kita siapa? Yang kita contohnya siapa? Maka acuan yang paling tinggi dalam hidup ini, di dalam hidup acuan itu adalah literasi agama. Semua yang terjadi
ketika agama yang dengan menjadi suami. Wa'tasimu bihablillah. Pegang terus. Bapak-bapak kalau sudah diberikan itu, karena saya pernah ngalamin itu. Kadang-kadang soal murid itu bukan kita cari, bukan kita kejar, ngejar. Maka pagarnya apa? Pagarnya apa? Tidak banyak. Kalau ada maka jadikan bekal, jadikan pegangan, insya Allah kita tidak akan tergoda ini. Walaupun Indonesia dari 45 negara maju, kita tidak akan pernah dihinggapi oleh penyakit Indonesia. Saya kutip kata-kata Kiai Haji Mustafa Bisri, khusus menarik sekali. Penyakit Indonesia itu yang paling parah saat ini adalah penyakit anti-zuhud. Anti-zuhud. Penyakitnya. Lebih rendah dari penyakit itu, penyakit anti-zuhud sederhana. Ini yang terjadi. Seorang ucapan, profesor doktor, mantan wakil rektor, mantan dekan, mantan wakil dekan, mantan ketua jurusan, mantan ketua orang studi, dan mantan yang lain. Pulang kampung Kuwai Kanan, naik bos wasari, apa kata orang kampung? Gagal tidak jadi. Dia jadi kita. Tapi seorang ulama tidak perlu jadi profesor, cukup S1 IPK-nya 2,0, pulang Kuwai Kanan, bawa pajero, ini baru yang berat. Itu menarik. Tapi kalau agama kita jadi sejugangan, tidak mempan. Kalau memang punya pajero, milik kita yang resmi kita dapat jalan. Kalau tidak ada, kita masih jalan. Maka akhir dari jawaban saya, ingat Bapak Ibu sekalian. Dalam hidup ini saya umur 63 tahun, makanya baru bernasehat. Mungkin saya paling tua di sini. Dalam hidup ini yang paling sulit apa? Coba. Yang paling sulit dalam hidup ini menerima kenyataan. Kenyataan itu kita atas motor dia terpaksakan di mobil, Pak. Bahkan. Iya. Tinggal berprognas. Masukkan, beli mobil. Gak bisa masuk, Pak. Yang pinggir jalan. Jam 11 bangun tidak. Jam 2 bangun tidak. Jam 3 bangun tidak. Tapi di mobil jam 3 tidur. Kesiangan sudah gara-gara duit. Maka yang paling sulit dalam hidup ini adalah menerima kenyataan. Mari kita berlatih untuk menerima kenyataan siapa kita sebenarnya dan lakukan itu dengan sebaik. Terima kasih.